Baik, yang terhormat pada Ibu Dr. Dian Norvi selaku Kepala LP3 yang pada siang hari ini akan memberikan kita pengarahan. Kemudian yang terhormat pada Bapak Walter Agustin yang belum hadir di Zoom tetapi mungkin diwakilkan begitu Pak kepada Mbak Fikrinda ya, Bu Wahyu Fikrinda, Bapak Ibu dosen dan juga Kepala Program Studi. Hari ini terima kasih sudah bisa bergabung pada kegiatan koordinasi kurikulum khususnya pada mata kuliah wajib kewirausahaan. Baik, sebelumnya mungkin kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Maha Esa pada siang hari ini memberikan kesehatan ya, bagaimana puasanya lancar ya Bapak Ibu. Dan juga kegiatan rapat sebagai kegiatan tindak lanjut dari upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa lebih dahulu untuk diberikan kelancaran dan keberkahan pada siang hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Baiklah, untuk yang pertama adalah pengarahan daripada Ibu Dr. Dianorvi untuk memberikan pembukaan sekaligus nanti sambil saya share ini ada PowerPoint yang akan kami bicarakan agendanya pada hari ini, yaitu meliputi arahan kurikulum, kemudian eh, benchmarking ya dari dokumen kurikulum kampus lain dan juga teknis pelaksanaan baik di tingkat program studi maupun di tingkat universitas. Pada Ibu Dr. Dianorvi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Bapak Ibu sekalian, Ketua Program Studi, Bapak Ibu pengampu mata kuliah kewirausahaan, dan kepada koordinator kewirausahaan ya, mungkin ada. Berbahagia sekali. Alhamdulillah akhirnya kita bisa bersua di dalam pertemuan koordinasi untuk mata kuliah wajib eh, wajib kurikulum ya, mata kuliah wajib kurikulum untuk lokal yaitu kewirausahaan. Ah, Bapak Ibu, untuk kewirausahaan ini sebelumnya saya flashback dulu bahwa yang namanya MKWK, mata kuliah atau dinamakan sebagai MKWU, mata kuliah wajib dulu itu ya. Sekarang kan namanya jadi MKWK, yaitu mata kuliah wajib kurikulum itu ada dua, yaitu mata kuliah wajib kurikulum yang ada dari eh, kementerian, yaitu ada empat, ya, yaitu mata kuliah agama, kemudian bahasa Indonesia, kemudian Pancasila dan kewarganegaraan. Sedangkan yang tiganya ini itu adalah muatan lokal kita untuk mata kuliah MKWK yang muatan lokal, yaitu ada tiga, yaitu kita ada bahasa Inggris, ada kewirausahaan, dan ada wawasan kebangsaan. Ya, yang kalau misalnya di Muhammadiyah itu adalah kemuhammadiyahan gitu ya. Kalau kita adalah wawasan kebangsaan. Nah, empat keempat mata kuliah ini itu sudah terprogram dan ter terprogram dan termodulkan lah ibaratnya ya. Namanya capaian pembelajaran dan tujuannya itu sudah ada di peraturan pedoman yang sudah kita dapatkan. Nah, berdasarkan daripada kita kemarin mendapatkan hibah MKWK itu, empat mata kuliah ini adalah dilakukan suatu pelaksanaan kegiatan yang PKP, yaitu pembelajaran yang partisipatif dan kolaboratif. Sehingga dari modul yang sudah diberikan oleh kementerian, capaian pembelajarannya itu untuk kegiatan partisipatif dan kolaboratifnya itu diserahkan kepada universitasnya masing-masing. Karena kita akan sesuai masuk ke dimensinya daripada capaian pembelajaran kita masing-masing di universitas. Namun secara inti pembelajarannya itu, substantifnya itu, tujuannya itu sudah ada di dalam pedoman tersebut.
Nah, berdasarkan daripada itu, untuk 3 mata kuliah muatan lokalnya kita, MKWK muatan lokal kita, itu mau kami buatkan seperti itu. Ya, artinya 3 mata kuliah ini adalah ada satuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran itu di universitas. Kalau yang 4 tadi itu kan ada di kementerian, ya. Kita sudah tinggal mengikut dan kemudian kita tinggal menjalankan untuk apa partisipatif dan kolaboratifnya itu bentuk praktek dan proyeknya itu seperti apa. Nah, sekarang yang untuk yang 3 mata kuliah ini kita padukan menjadi satu mata kuliah yang apa menjadi mata kuliah yang sama, yang mempunyai capaian yang sama gitu ya, tetapi untuk programnya itu berbeda. Apa project prakteknya itu berbeda. Nah, ini kami mengundang juga ketua program studi dalam rangka kita diskusi ya Bapak Ibu sekalian untuk yang ketua program studi, kira-kira mata kuliah kewirausahaan ini mau dibawa kemana untuk yang kegiatan eh, praktek dan proyeknya itu gitu ya, atau pembelajaran di luarnya itu atau outing kelasnya itu seperti apa gitu. Kami harapkan seperti itu. Jadi kami mau menyampaikan, gini masih diskusi ya, monggo silahkan diskusi untuk jadi di awal misalnya ya 1 sampai 6 itu adalah di materi apa materi kecapaian pembelajarannya itu sama. Kita karena tim kerja, jadi tujuan capaian pembelajarannya itu tujuannya itu sama, capaian pembelajaran sama, artinya kan materinya juga sama dalam satu hal, materi yang mau kita sampaikan ya, bahan materi itu sama. Yang kemudian nanti prakteknya itu yang kami serahkan kepada Bapak Ibu sekalian di masing-masing eh, program gitu. Apakah di program studi atau bagaimana kita diskusikan di sini. Artinya jadi ada materi yang kita capaikan bareng-bareng, yang kemudian nanti untuk yang prakteknya apa yang mau disampaikan seperti apa gitu, ya bentuknya seperti apa. Nah, ini makanya itu kita diskusikan di situ. Nah, sebelum itu mungkin ini nanti Bu Yuswa akan menyampaikan tentang eh, pendahuluannya itu seperti apa sih yang ada untuk mata kuliah yang lokal ini. Sehingga nanti ada juga saya minta sama Bu Yuswa itu adalah benchmarking. Jadi ada praktek-praktek kewirausahaan yang baik yang mungkin kita ambil contoh-contohnya yang nanti dalam satu RPS itu adalah sama, namun kegiatannya itu bisa menjadi berbeda-beda gitu. Karena tujuannya itu kan berbeda-beda. Nah, namun ini kan kita masih diskusikan kan. Oh, kami mintanya apa, kita pikirannya seperti itu ya. Jadi mohon nanti bisa diskusi sama apa program studi. Seperti apa arahannya. Nah, permasalahannya itu salah satunya contohnya adalah bermula dari ada misalnya salah satu dari dosen apa dari program studi teknik sipil ya. Itu kan mata kuliahnya jadi berbeda atau entrepreneurship ya kalau nggak salah atau apa ya nanti. Nah, itu bagaimana? Karena sebenarnya yang kewirausahaannya itu kan nggak apa materinya itu adalah satu global satu, tapi nanti prakteknya itu ke arah ke program studi masing-masing. Begitu, atau ada alternatif yang lain, yang seperti kemarin, yaitu ada satu kegiatan yang namakan kegiatan besar diseminasi, katanya simulasi diseminasi atau apa namanya ya, itu yang seminar seminar bareng-bareng itu ya, itu yang di GOR itu yang setiap tahun itu dilaksanakan, apakah memang mau seperti itu atau bagaimana gitu. Kalau kami mengharapkan itu adalah tadi. Jadi ada satu materi yang misalnya dari pertemuan 1 sampai 6 atau sampai 4 itu materinya sama tentang kewirausahaan. Ya, semua sama, mahasiswa semua dapat. Yang kemudian pada saat setelah itu prakteknya itu adalah diserahkan kepada eh, dosen masing-masing atau pada program studi masing-masing. Nah, itu bisa kita diskusikan. Jadi sementara tujuannya daripada pertemuan ini adalah seperti ini. Nanti minta tolong Bu Yuswa bisa menyampaikan benchmarkingnya ya supaya bisa jadi contoh juga buat teman-teman dosen mata kuliah kewirausahaan ini dan program studi bisa memberikan suatu masukan dalam perkuliahan kewirausahaan ini karena ini adalah mata kuliah universitas, muatan lokalnya universitas ya.
Nah, demikian itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jika sinyalnya memungkinkan, tidak apa-apa, bisa di open kameranya, biar kita saling berjumpa ya, meskipun online. Terima kasih disampaikan pada Dr. Dian Novi. Begitu Bapak Ibu ya, jadi tujuan dari kegiatan kita hari ini adalah mendiskusikan, jadi merekonstruksi kembali kurikulum kewirausahaan, yang mana kami hari ini akan menampung apapun yang diperoleh dari setiap program studi, mungkin yang habis dari kegiatan apa visitasi itu ya, atau mungkin seperti apa. Jadi kita hari ini akan bedah kurikulum begitu ya. Baik, izin saya menyampaikan sedikit yang saya rangkum. Dan juga Bapak Ibu eh, dari tim dosen kewirausahaan nanti bisa memberikan mungkin karena kan belum sempat koordinasi ya. Jadi hari ini nanti kita akan membedah sama-sama begitu ya. Bukan eh, berarti jelek atau baik. Maksudnya hari ini adalah kita merekonstruksi ulang apa yang eh, ingin kita citakan bersama begitu ya. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, koordinasi kurikulum untuk mata kuliah kewirausahaan, sebagai tadi sudah disampaikan oleh Budian, adalah mata kuliah penciri ya. Nah, meskipun secara visi universitas kita adalah education for all, di mana kewirausahaan ini merupakan bagian dari karakter dalam PPL kita, yaitu karakter berdikari. Ya, jadi hari ini kita akan diskusi kurikulum, kemudian benchmarking dari dokumen kurikulum yang sudah ada, dan membicarakan teknis-teknis pelaksanaan yang mungkin dirasa sebagai evaluasi kegiatan sebelumnya. Ya, ini CPL dari Universitas Tribunal Tunggal Dewi, yaitu adalah berdikari, berwawasan kebangsaan, cinta tanah air dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat, ya, kepada rakyat, dan mengembangkan diri sesuai bidang keahliannya. Sehingga di sini memang kewirausahaan, mata kuliah kewirausahaan ini untuk mengampu CPL ini tentunya juga perlu didukung bidang keahlian. Jadi bukan hanya secara umum, tetapi dengan pembelajaran umum ini nanti mereka atau mahasiswa nanti bisa saling entah nanti ya kita akan berdiskusi apakah multidisiplin gimana? Apakah multidisiplin atau bisa saling eh, sendiri-sendiri atau berprodi lagi seperti itu ya. Saya rasa mungkin nanti kita akan mengevaluasinya. Oke, karakter berdikari mulai dari belajarkan diri, rasional, dedikasi, inisiatif, komunikatif, andal, religius, dan integritas. Nah, untuk aspek-aspek ini tentunya nanti sudah bisa kita tahu sendiri dalam keterampilan mahasiswa ya, mulai dari belajarkan diri ya, mulai dari keterbukaan, kemudian rasionalitasnya, dedikasinya, hingga integritas atau keberagamannya, serta aspek-aspek skill seperti komunikatif dan keandalan. Nah, pertama saya akan menyampaikan benchmarking dari kurikulum Ahmad Dahlan ya, Universitas Ahmad Dahlan. Seperti yang kita tahu bahwa mata kuliah ini adalah proyek ya Bapak Ibu. Jadi mata kuliah ini sudah banyak sekali proyek yang dihasilkan. Pak Warta sudah hadir ya, sudah bergabung. Tadi belum ketemu. Ya, ini saya rangkum dari modul yang ada di Universitas Ahmad Dahlan berupa alur materi begitu ya. Yang mana yang di pertama yang dikuatkan itu adalah aspek inisiasi karakter kewirausahaan. Ya, pasti Bapak Ibu dosen ini mengetahui suka dukanya membimbing mahasiswa ya. Kita semua tahu dosen Unitri. Yang mana karakter kewirausahaan ini bukan hanya juga saya baca itu bukan hanya juga kita tahu ya bukan hanya secara teoritis, tapi memang memerlukan sebuah atmosfer ya sampai lingkup universitas. Jadi seperti ada kita punya Unitrimart, kemudian Inbis dan lain sebagainya. Sebenarnya itu adalah bagian-bagian dari atmosfer akademik yang mendukung karakter wirausaha. Nah, karakter wirausaha ini pastinya tidak bisa diteoritiskan ya, tidak bisa diteoritiskan, memang harus dipraktekkan. Namun mungkin di awal bisa kita beri inspirasi atau kita beri insight-insight yang dapat menginspirasi, menggugah jiwa wirausaha mahasiswa. Kemudian ada identifikasi peluang usaha. Ini mungkin kalau saya secara bidang ilmu saya masih tidak tahu ya. Jadi mungkin pasti Bapak Ibu dosen wirausaha yang atau praktisi wirausaha ini memiliki kemampuan dalam bidang ini.
Kemudian praktek pengambilan keputusan ini juga merupakan skill atau keterampilan yang harus diajarkan, ya. Analisis kelayakan, komunikasi, kepemimpinan dan kreativitas. Kemudian terakhir adalah manajemen organisasi. Di sini nanti mereka itu melakukan praktek wirausaha berkelompok yang mana dia lebih ke pengelolaan kelompoknya tadi, kemudian praktek wirausaha. Jadi kalau kurikulum UAD ini dia belum berorientasi kepada profit, tapi dia lebih mengembangkan karakter wirausaha, karakter pengambilan keputusan, dan mencoba berpraktek wirausaha. Kemudian salah satu lagi kurikulum dari Muhammadiyah Jakarta, ini yang saya peroleh ya Bapak Ibu. Sama juga project based learning. Yang pertama itu adalah mengenalkan tentang ruang lingkup kewirausahaan, tentang memunculkan minat wirausaha hampir sama ya, tetapi belum berbicara karakter. Kemudian ada etika bisnis. Jadi ini lebih teoritis dan mengajarkan tentang yes no atau rule-rule yang ada di wirausaha. Kemudian ini agak berbeda. Kalau di sana tadi tidak ada pemodalan, kalau di UM ini dia memberikan pengetahuan tentang pemodalan. Karena kan pasti mahasiswa itu kan em, nyalinya itu kan kecil karena tidak ada modal. Nah, ini dia memberikan pengetahuan tentang pemodalan, pengelolaan, peluang usaha, analisis pasar, dan sebagainya. Kemudian ada market plan, mungkin juga sama di Unitri sudah ada market plan ya. Ada inovasi wirausaha, business plan, ini sudah project, mulai dari pertemuan 1 sampai 7, dan terakhir ditutup dengan Entrepreneur Expo. Ya, mungkin ini yang ideal Bapak Ibu gitu ya. Nanti kita bisa diskusikan untuk mahasiswa kita. Nah, sekarang kita diskusi tentang kecukupan kurikulum. Nah, sebagian besar profil lulusan di program studi itu memunculkan, meskipun pendidikan begitu ya, itu memunculkan profil lulusan sebagai wirausaha atau misalnya edupreneur begitu ya. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bersama, nanti bisa dievaluasi sebenarnya mata kuliah untuk pendukung wirausaha ini sejauh mana ya? Apakah sudah mencukupi atau memang benar-benar hanya apa ya? Tagline begitu, tapi belum bisa mewujudkan secara utuh. Nah, itu kita bisa evaluasi dari mata kuliah. Berapa sih jumlah mata kuliah pendukung wirausaha? Misalnya kalau kewirausahaan ini kan 2 SKS. Apa ada mata kuliah wajib yang mendukung wirausaha di prodi dan juga mata kuliah pilihan yang mendukung wirausaha di keprodiannya. Sehingga nanti kewirausahaan ini kan menjadi basis pendidikan karakter, minat wirausaha dan karakter yang tadi saya sebutkan. Kemudian juga untuk metode pembelajarannya, sebenarnya tidak hanya proyek, ada berbagai macam jenis pembelajaran yang perlu kita enrichkan, perlu kita kayakan lagi ya Bapak Ibu di tim kewirausahaan eh, universitas ya, mungkin design thinking dan lain sebagainya. Ini juga banyak digunakan di kampus-kampus lain. Kemudian untuk evaluasinya, yang paling banyak itu kan dari lulusan ya. Pekerjaan lulusan itu seperti apa, itu kan dapat menjawab dari apakah mata kuliah tadi itu atau profil yang kita capai tadi sudah sesuai dengan pekerjaan lulusan ya. Meskipun mahasiswa kita mungkin ibaratnya tanda kutip serabutan ya misalnya, tapi kan dalam tanda kutip dia itu sudah memiliki jiwa berwirausaha. Misalnya dia berjualan itu kan sudah berwirausaha meskipun kecil-kecilan ya, karena kan intinya dia tidak nganggur seperti itu. Nah, yang mana dapat diukur dari kepuasan lulusan 3 bulan pertama, 6 bulan pertama, sampai 1 tahun. Nah, ini yang belum kami tracer ya. Mungkin nanti bisa kerjasama kepada kemahasiswaan untuk mengukur capaian dari tingkat universitas, begitu ya. Dan juga pastinya di tingkat program studi. Ini banyak Bapak Ibu ya, mungkin kita cuplik-cuplik aja, tidak harus data-data faktual. Saya rasa Bapak Ibu Kaprodi ini juga sebagai instrumen gitu ya, sebagai pengukur ketercapaian profil lulusan. Nah, ini design thinking Bapak Ibu yang boleh saya sampaikan. Jadi design thinking ini adalah mengutamakan dari empati. Empati itu adalah bukan hanya kesedihan begitu ya, tapi empati ini adalah dia mendevelop deep understanding of challenge. Jadi tahu apa sih yang akan dia hadapi. Jadi saya baca itu adalah tidak hanya kompetensi tetapi capability ya. Saya ulangi lagi, bukan hanya kompetensi tetapi capability, yang mana harapannya mahasiswa itu bisa open mind, bisa inovatif dan lain sebagainya dengan dia diberi challenge. Nah, challenge ini kan nggak main-main Bapak Ibu ya. Kalau kita berani membuat sebuah inovasi, mari kan
nanti kami sebagai LP3 bisa mengajukan kepada WR1, WR2 dan lain sebagainya untuk meningkatkan suasana akademik. Nah, begitu. Jadi mungkin dari semester 2, 3, 4 di KWU ini kita beri challenge untuk mendevelop jiwa wirausaha tadi dengan berbagai cara pastinya ya. Kemudian mendefinisikan untuk merumuskan tadi misalnya jenis usahanya apa ya dan lain sebagainya, menyusun ide dari kelompoknya tadi, brainstorming ya solusi dan sampai menyusun prototype ya. Dan juga mempraktekannya atau pengujian dari prototipe atau rancangan wirausaha yang dia lakukan. Jadi intinya di kewirausahaan ini kita belum berorientasi kepada profit. Kalau nanti dia sudah bisa profit, nanti sudah bisa menggantikan skripsi Bapak Ibu ya. Sudah bisa menjadi pengganti tugas akhir kalau misalnya mata kuliah kewirausahaan ini berhasil begitu ya sampai dia sukses gitu ya. Itu nanti bahkan dia tidak perlu tugas akhir. Bukan tidak perlu, maksudnya ada pengganti tugas akhir dalam bentuk wirausaha. Jadi sebenarnya wirausaha ini sangat-sangat futuristik. Nah, ini untuk Expo ya. Jadi Expo itu contohnya di negeri apa? Maaf di Unmer ya. Di Unmer itu sudah rutin melaksanakan Expo. Misalnya ini di berita yang saya kutip begitu ya. Yang mungkin selama ini dulu sih sepertinya saya pernah ada tahu ya, tapi sepertinya setelah ini beberapa kali ini saya belum lihat lagi ya. Mungkin Pak Walter mungkin kalau saya salah bisa disampaikan mungkin yang sudah progres beberapa tahun ini. Ini juga di USK ada Expo yang sebagai apresiasi mahasiswa dan juga laboratorium bisnis yang nyata, misalnya di apa pasar Ramadan gitu ya. Hari ini kan banyak pasar Ramadan itu. Oke, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu. Ini untuk diskusi selanjutnya. Jadi yang pertama ukuran kelas. Ukuran kelas itu apakah sudah proporsional antara jumlah mahasiswa? Kalau kita bisa mengukur ya jumlah mahasiswa yang ada dengan rasio dosen, nanti bisa kita godok kembali. Itu yang poin pertama, ukuran kelas. Nanti secara teknis. Kemudian capaian profil tadi ya, mata kuliah. eh, untuk kewirausahaan ini kan memang mata kuliah dasar. Apakah sudah mengarah ke prodi, ataukah dia masih umum atau general? Ya, kemudian tadi untuk challenge tadi, untuk pendanaan, kemarin kami sama Budian sudah berdiskusi, eh, ada upaya begitu ya, apakah tetap mandiri mahasiswa secara swadaya atau kita perlu dukungan promosi dari universitas, nanti akan kita bicarakan. Dan juga tadi evaluasi luaran. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan itu Bapak Ibu. Oke, terus yang saya sampaikan mungkin bisa ditanggapi dulu dari koordinator kewirausahaan dulu ya mungkin ya Pak Warten ini buru-buru kah? Enggak, Bu. Halo. Sudah masih Ya, masih nunggu baik Pak, nunggu silakan jadwal Pak. aja. Iya, baik. Pertama-tama selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Salam. hormati Ibu Dianopri, selaku Kepala LP3, yang saya hormati Mbak Yuswa, juga dan seluruh dosen yang ada yang termasuk dalam tim kewirausahaan. Eh, ya, pertama saya senang sekali gitu kita ada pertemuan ini untuk namanya evaluasi dari apa yang kita sudah lakukan selama ini. Eh, Budian dan Mbak Yuswa, kalaupun tadi kita melihat, tadi ada beberapa hal yang mungkin bisa saya ambil uh, hal yang bisa saya petik dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin mungkin saya baru minta informasi Budian mungkin sedikit bertanya. Memang kemarin kita sempat berdiskusi tentang adanya mata kuliah yang kewirausahaan itu termasuk mata kuliah muatan lokal Ibu ya, dari universitas begitu. Terus terang kita kemarin itu dari tim juga baru tahu hal itu gitu ya. Selama ini yang kita tahu bahwa kalau kewirausahaan itu merupakan MKDU. Saya kurang tahu ada perubahan dari uh, jenis dari mata kuliah tersebut, mungkin bisa dijelaskan kembali gitu Bu ya. Karena terus terang kita kemarin tahunya itu hanya MKDU Mbak Yuswa gitu ya. Yang kedua adalah tentang materi-materi yang tadi Mbak Yuswa untuk berikan dari berbagai macam universitas. Pada intinya itu kurang lebih sama Mbak Yuswa dengan apa yang kita lakukan. Memang sekedar informasi Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Sebenarnya program kewirausahaan ini kan sejak tahun 2008 yang dimana kita mendapat proyek dari Bank Mandiri, dan proyek itu salah satunya adalah penggagasan dari seminar dan juga bahan materi yang sudah diajarkan.
bahan materi yang diajarkan oleh yang diberikan oleh dari proyek tersebut, hibah tersebut pada intinya sudah sangat lengkap, Mbak Yuswa. Cuman kalau kita kita ajarkan itu semua, mungkin waktu yang kurang untuk kita bisa maksimal dari pelaksanaan dari mata kuliah kewirausahaan. Di situ sudah sangat lengkap, mungkin gabungan dari yang slide pertama Ahmad Dahlan dan juga dari Muhammadiyah, Mbak ya, kalau nggak salah tadi itu ya. Yang lebih lengkap lagi itu sudah tergambar dari apa yang kita lakukan selama 1 semester. Biarpun tidak secara mendalam, tapi mungkin hanya sebatas kulit gitu, tapi kita sudah laksanakan itu. Yang kita hadapi adalah ini menyangkut tentang tadi yang berhubungan dengan yang namanya apakah mau prodi sendiri ataupun multidisiplin dan sampai di mana CPL kita. Begini Bapak Ibu sekalian gitu, yang dari pengalaman disclaimer ini mungkin berdasarkan pendapat saya pribadi, mungkin juga di apa namanya dialami oleh pengajar yang lain. Yang kita ajarkan ini adalah anak-anak semester 2 dan atau maksimal semester 3. Kita tahu di semester 2 dan 3 ini mata kuliah yang berhubungan dengan kompetensi dari program studi itu sendiri tidak terlalu cukup untuk mereka mempunyai pencapaian yang begitu bagus di mata kuliah kewirausahaan. Makanya dari itu CPL yang kita hadapi capaian yang kita biasanya tetapkan di mata kuliah kewirausahaan itu sifatnya adalah menginisiasi dari mahasiswa yang untuk mengenal tentang wirausaha. Ya. Jadi kalaupun kita ingin lebih fokus mendalam di capaian yang lebih tinggi, ya, yang ini juga bagus juga buat kegiatan mahasiswaan juga sih, yaitu sepatutnya mungkin dari kurikulum dari tiap prodi itu bisa memberikan satu tambahan mata kuliah, mungkin di semester 5 ataupun semester 6, atau paling awal semester 4, Bapak Ibu, gitu, untuk disediakan mata kuliah yang sifatnya berkelanjutan dari mata kuliah kewirausahaan. Menurut saya adalah ketika sudah pencapaiannya sudah sampai di semester yang diajarkan di semester 5 ataupun 6, mereka sudah katakanlah sudah mengerti atau mempunyai keahlian di bidang kompetensi dari program studi masing-masing. Karena kita tahu juga kalau jadi di mata kuliah itu sudah sebenarnya keluarannya Mbak itu kita sekedar informasi ada salah satunya adalah proposal bisnis. Nah, dari proposal bisnis yang dibuat oleh mahasiswa semester 2 dengan kemampuan dan kompetensi yang mereka alami memang perlu ada semacam pendampingan dari dosen yang apa yang sangat mendalam gitu ya. Jadi jika kita biarkan mereka akan lepas dan topik dari kewirausahaan itu proposal itu kurang begitu bagus gitu. Akhirnya dengan apa namanya dengan kemampuan atau kemampuan kita dari dosen masing-masing itu akhirnya kita bagaimana mengelola mereka itu agar proposal yang diberikan itu bisa bagus gitu loh. Tapi tetap Bu, di kendalanya adalah kemampuan mereka tuh salah satu proposal Bu, contoh adalah laporan keuangan atau katakanlah mereka menganalisis. Itu kalau anak semester 2 dan 3 itu tidak cukup mempunyai kemampuan itu gitu loh. Ya biarpun kita akhirnya memilih beberapa kelompok yang memang sudah sangat kompeten di situ, biarpun perlu pendampingan lebih luas lebih lebih sangat intensif gitu. Jadi Ibu, jadi banyak hal itu yang kita hadapi di dalam pembelajaran. Uh, Tadi ada selanjutnya tentang expo dan sebagainya. Mbak Yuswa, satu hal, kalau pembuatan expo, kalau yang kita sedang lakukan adalah, menurut saya sih tidak terlalu susah buat kita dari tim kewirausahaan terdahulu. Cuma yang satu hal bahwa kegiatan inisiasi atau seminar yang biasanya di seminar itu memang dulunya sempat kita laksanakan untuk expo. Cuma ada beberapa kendala yang harus kita hadapi. Pertama tentang pendanaan. Terus terang, uh, pendanaan itu kan selama ini kita mandiri, yaitu iuran dari mata kuliah apa mahasiswa yang mengikuti mata kuliah dan sifatnya wajib untuk mengikuti inisiasi kewirausahaan. Cuman kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan inisiasi tersebut dengan katakanlah kontribusi Rp50.000 itu tidak bisa mencakup semua kegiatan termasuk salah satunya expo.
Biarpun di situ kita ada berbagai macam lomba, tapi untuk Expo itu perlu ada semacam ekstra tambahan yang mungkin perlu kira-kira itu dari mana sumber dananya, mungkin kita bisa tindak lanjuti lebih dalam lagi, Ibu. Yang selanjutnya tentang tim kewirausahaan. Ibu, pada intinya adalah begini, kalau katakanlah di kewirausahaan ini jadikan suatu bentuk apa ya, ada satu visi yang sama, ya pada intinya kita harus mempunyai kemampuan yang sama, standar yang sama tentang pengajar yang akan memberikan, yang mengampu mata kuliah, yang memberikan apa ya, memberikan materi mata kuliah kewirausahaan. Kalaupun kalau kita hanya memberikan materi sesuai dengan materi yang ada tanpa adanya, maksud saya, kesamaan visi, ya akhirnya agak goyah juga. Nah, tim kita ini kan sudah ada sejak tahun 2008 dan itu silih berganti. Jadi akhirnya kita perlu proses untuk penyamaan persepsi, visi dan misi gitu loh. Nah, saat ini kita belum belum ada, maksudnya itu semacam pedoman yang begitu kuat untuk memegang mereka, memegang beberapa teman gitu. Jadi yang kita alami adalah ketika kita baru kita tim ini gitu langsung uh, terus ada beberapa pengajar itu katakanlah semester ini tidak ada, jadi sifatnya itu masih belum fix gitu loh, maksudnya dikatakan sebagai tim KW itu yang bagaimana dengan standar pengajar yang bagaimana, sehingga kalau kita mempunyai standar kemampuan yang sama sih dan persepsi yang sama, seharusnya kita punya maksudnya itu punya tujuan yang lebih jelas lagi di bagaimana diarahkan tentang mata kuliah kewirausahaan itu. Jadi harus ada semacam persamaan persepsi, Ibu, bukan berjalan dengan sendiri-sendirinya. Jadi saya berharap mungkin ke depannya dari LP3 mungkin selaku koordinator dari mata kuliah kewirausahaan gitu yang memang membawahi itu bisa memberikan suatu semacam kegiatan-kegiatan pelatihan yang sifatnya memang khusus untuk trainer dari kewirausahaan. Jadi itu, Bu, yang maksudnya yang kita inginkan gitu, sehingga kita bisa kompak gitu loh. Karena terus terang kita untuk saat ini masih sifatnya itu masih uh, tidak pada pedoman, ya kita punya pedoman, cuman kan selama ini kita perlu ada koordinasi lebih lanjut dengan LP3 gitu, maksudnya salah satunya adalah bagaimana melatih beberapa trainer gitu ya. Memang banyak sekali, Ibu, mungkin Mbak Yusuf sekedar informasi dan Budian sekedar informasi, soalnya saya pernah join itu di pelatihan kewirausahaan bagi pengajar di universitas yang dilaksanakan oleh Watwani program. Biarpun itu agak lama, dia dari India. Nah, sebetulnya pada intinya mungkin bisa ditanyakan sama Mbak Suli selaku koordinator di bidang kerjasama, di mana Watwani Foundation itu juga akan mencari perwakilan-perwakilan di setiap kampus seperti itu. Jadi mungkin kedepannya bisa dikoordinasi lebih lanjut, Ibu. Jadi seperti itu, Mbak Yuswa dan Budian. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Budian dulu boleh respon. Baik. Baik, terima kasih Pak Walter. Kita sharing nanti, banyak yang teman-teman yang lain juga bisa ngomong ya, bisa diskusi. Tadi saya hanya menanggapi saja, mungkin nanti bisa tambahin dengan teman-teman yang lain. Menarik juga ya tentang Expo itu ya Pak Walter. Kita bagaimana itu sebagai ibaratnya, kalau Expo itu adalah menjadi ajang terakhirnya performance-nya teman-teman dalam mengeksplorasikan eh, pembelajaran mereka selama 1 semester yang kemudian dieksporkan lewat Expo gitu ya. Itu. Nah, terus kemudian tadi disampaikan bahwa tentang mata kuliah perusahaan ini sebenarnya sudah lama tetap nggak berubah namanya, ya tetap hanya yang 4 ini adalah dari muatannya dari nasional, ya. Kemudian yang untuk yang 3 ini kita pilih ini adalah sebagai muatan lokal kita. Walaupun sebenarnya kewirausahaan itu menjadi mata kuliah yang memang wajib untuk ada di semua program studi, semua universitas. Jadi di perguruan tinggi itu dia ada mata kuliah wajib. Nah, sekarang namanya bukan MKDU tapi adalah MKWK. Jadi mata kuliah wajib ke
kurikulum, mata kuliah wajib kurikulum. Yang isinya ada mata kuliah eh, tadi 4 yang dari sana dan yang kita kelola sendiri itu adalah 3 tadi. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya adalah tadi ada kendala pemodalan ya. Monggo nanti bisa dibicarakan lagi. Pak Walter, mohon maaf kalau misalnya untuk eh, kalau misalnya untuk TOT ada dosen terhadap dosen kewirausahaan saya setuju banget gitu ya. Nanti mungkin kita bisa ajukan. Nanti kita bisa adakan kira-kira ada siapa yang bisa untuk memberikan TOT untuk menseragamkan visi dan misinya daripada dosen-dosen yang kita pilih gitu kan, yang apa yang kita ngadakan itu saya setuju. Nah, namun untuk yang tadi tentang tim tadi, sekiranya itu ada tim baru sekarang, saya kira kita bisa bisa mensimilarifikan ya gimana gitu ya, karena yang kami yang kami pilih untuk mata kuliah itu kan ada beberapa pertimbangan ya kemarin itu. Jadi tidak hanya asal mencomot saja sebenarnya Pak Walter kan. Jadi ada beberapa yang memang kita pertimbangkan yang bersangkutan sudah pernah ada reference untuk melakukan suatu kewirausahaan gitu loh. Nah, tapi kalau saya nanti saya setuju kalau misalnya memang nanti ada TOT untuk kewirausahaan ini. Dulu memang pernah kan Pak Walter kita berangkatkan untuk mengikuti kewirausahaan ya gitu kan. Itu pernah di mana itu kalau nggak salah itu kita pernah memberangkatkan Pak Walter dari kami kan. Nah, Ya, itu. Nah, harapannya itu nanti bisa diseminasi sebenarnya Pak Walter ke teman-teman yang di bawahnya gitu. Dan kalau misalnya memang diperlukan ada TOT yang lanjutnya itu saya setuju gitu. Nah, cuma tadi sekarang kita kita kembali saja deh karena ini sudah ada beberapa teman-teman yang baru yang masuk ke dalam timnya Pak Walter untuk mata kuliah kewirausahaan. Ayo kita susun mata kuliah ini untuk nyampe di saat capaian pembelajarannya gitu kan. Nah, eh, Bapak Ibu yang pengampu mata kuliah kewirausahaan ini ada memang betul Pak Walter sampaikan bahwa kita ada di semester 2 dan 3. Ya, mereka belum tahu paham tentang kewirausahaan yang sesuai dengan program studinya masing-masing. Namun siapa tahu mungkin ada pertimbangan lain dari dari program studi yang bisa memberikan tanggapan terhadap ini. Boleh ya? Monggo dari program studi. Silakan. Ada siapa aja ini yang bisa menanggapi? Mungkin dari monggo. Pak Hendrik, Pak Handika. Ya, mungkin bisa saya rangkum lagi tadi ada yang baru bergabung, kemudian Oh ya, Bapak ini Ibu. ada banyak ini. Ada Bu Ninin, ya KPS-nya ini. Ya, Monggo, monggo. Ya, monggo. Itu yang bisa. Monggo silakan yang ditambahkan. ya, untuk diskusi pertama Bapak Ibu tadi dari program studi masalah CPL tadi, karena KWU ini adalah mata kuliah dasar, tetapi sebenarnya dia mendukung mata kuliah pilihan yang mungkin mendukung profil lulusan wirausaha Bapak Ibu di program studi ya. Jadi Bapak Ibu silakan bisa menanggapi masing-masing. Bu Yuswa izin Ya, menanggapi. silakan, silakan. Ya. Terima kasih atas waktunya yang terhormat Bu Dianorvi selaku KALP3, Pak Warter yang selama ini gitu ya dengan ikhlas menjadi tim gitu ya, ketua tim kewirausahaan dan Bu Yuswa yang mendampingi kami. Ini sekedar sharing saja Bapak Ibu begini. Berdasarkan pengalaman, kelas kewirausahaan ini adalah kelas MKWU yang memang dibuka untuk seluruh mahasiswa prodi seperti itu. Kadang kami selaku KPS dan saya pun juga pengampu kewirausahaan, kita masuk ke dalam kelas itu akan bertemu dengan mahasiswa dari berbagai prodi seperti itu. Sedangkan mahasiswa itu kadang kalau saya merasakan beda prodi itu sudah beda vibe-nya gitu ya, sudah auranya beda dan pola pikirnya berbeda seperti itu. Sedangkan misalkan
Saya pernah masuk ke kelas ADM, saya pernah masuk ke kelas yang dalamnya anak manajemen, dan terakhir saya masuk ke kelas yang dalamnya anak PGSD, seperti itu. Nah, sedangkan saya ini kan orang agribis ya, lebih ke arah pertanian seperti itu. Lah, sedangkan semester ini saya masuk ke TIP dan peternakan. Nah, di situ saya merasakan ternyata lebih mudah gitu ya, lebih mudah kalau saya ngajarnya ke lingkup pertanian gitu ya, karena mungkin bahasan saya sudah ke komoditasnya pertanian, misal seperti itu. Tapi realitanya gitu, dosen itu kan belum tentu misal agribis saya ngajar di agribis gitu ya, ngajar di pertanian, saya bisa ngajar di PGSD, sehingga tadi kemampuan saya memberikan mungkin beberapa contoh atau apa kepada anak PGSD itu sudah berbeda gitu ya, kan nggak mungkin anak PGSD saya suruh bikin merancang wirausaha yang makanan semua, kan harusnya kan saya mengarahkan ke misalkan jasa dan lain-lain yang bisa mereka lakukan dengan bidang mereka, misalkan seperti itu. Mungkin nanti Bu Yuswa dan izin Budian, misalkan nanti ada plotting gitu, mohon lebih di apa ya Bu Yuswa, disesuaikan lagi gitu ya, biar apa yang kita sampaikan ke mahasiswa itu nyampe gitu ya, karena saya kayak merasa sedikit, saya dosennya aja kayak susah gitu ya, bagaimana sih anak-anak PGSD itu harus saya kasih arahan seperti apa untuk membuat suatu wirausaha yang mungkin cocok dengan bidangnya. Itu mungkin masukan yang pertama Bu Yuswa. Terus masukan yang kedua, mungkin ini kan sudah berjalan di pertemuan kedua seperti itu. Sedangkan mungkin ada beberapa tim dosen lama gitu ya yang sudah tetap gitu ya, dan selalu setiap semester itu melakukan, mungkin materi kami sudah sama gitu ya, kontrak kuliah kami sudah sama, sampai hasil luaran kami sudah sama. Tapi bagi saya sendiri gitu ya, ini sudah luarannya sudah luar biasa gitu ya untuk mata kuliah yang hanya 2 SKS gitu ya. Luaran kami ada produk, ada seminar, ada poster, seperti itu. Tadi juga sangat bagus jika ada expo, cuman tadi mungkin beratnya itu di pembiayaan, seperti itu ya kalau expo gitu ya. Dan itu kayak anak-anak itu kan bikin produk itu enggak ada modalnya gitu ya. Praktek itu kan untuk mencapai produk yang berhasil itu kan mereka butuh beberapa tahap gitu ya. Sehingga mungkin kadang udah nggak ada modalnya, ya sudahlah hasilnya seperti itu, dinilaikan saja. Karena memang juga butuh modal yang tidak sedikit seperti itu Bu Yuswa, Budian. Itu pengalaman dari mungkin saya yang beberapa semester kemarin mengajar kewirausahaan. Terima kasih Budian, Bu Yuswa. Baik, terima kasih. Saya kira tadi dari KPS ya, bukan, maksudnya KPS dulu mungkin ya? Oh, dari KPS. Iya, Ya mungkin itu tadi kayak dipaskan gitu loh, dipaskan dosennya. Jadi kayak misalkan orang pertanian itu ya, misalkan orang PGSD gitu ya. Kalau bisa ya memang dosen yang dari PGSD, mungkin dari pendidikan gitu ya, sehingga nanti itu Bu Yuswa kayak apa ya, MR2 itu kan nggak harus produk ya, bisa jasa, bisa pengembangan kreativitas dan lain-lain, itu lebih cocok ke arah keilmuan mereka seperti itu. Karena selama ini tuh kan kewirausahaan akhirnya mereka bikin produk olahan makanan dan lain-lain gitu loh, sehingga tidak iya, menjurus iya, ke betul. keilmuannya gitu. Iya, betul. Ya, Jadi makasih itu Bu. mungkin Bapak Ibu ya. Jadi mohon Bapak Ibu Kepala Program Studi hari ini bisa menyampaikan banyak evaluasinya. Karena memang yang diperoleh di kewirausahaan ini sepertinya ibarat kata itu masih belum maksimal ya, maksudnya ya optimal ya. Tapi sebenarnya silakan mungkin mungkin ke arah ke prodinya atau mungkin ke apa nanti, sehingga kami sebagai LP3 itu bisa menyusun rancangan yang baik begitu ya, karena kemarin kan memang masih mengikuti yang sebelum-sebelumnya begitu ya, sehingga mohon hari ini kita brainstorming menampung apa saja yang diharapkan dan apa saja yang sudah dievaluasi, yang perlu dievaluasi. Terima kasih Bu Ninin. Mungkin kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu di program studi. Silakan. Bisa ketik raise hand atau di open mic-nya langsung, monggo.
Ini dari Bu Mary coba. Bu Mary, kira-kira bagaimana? Ada yang bisa disampaikan? Pak Hendrik, monggo. Pak Handika, Iya, Pak Andika ini kan yang mata kuliah di teknik ini sudah lebih ke tekno ya, teknopreneurship, dan yang pengampunya adalah dosennya sendiri atau Pak Suhudi. Mungkin bisa diceritakan Pak, ini. Ya, Bu. Halo. Ya, silakan Pak. Oke. Bisa Terima kasih di-sharing Bu Yuswa. ya. Jadi kemarin di rekonstruksi kurikulum tahun 2023 kami memasukkan mata kuliah wirausahaan Bu sebenarnya. Terus kami namai teknopreneurship. Karena itu diminta di asosiasi kami Bu, di Badan Musyawarah Teknik Sipil seluruh Indonesia. Seperti itu. Jadi tidak ikut, tidak kami masukkan mata kuliah yang itu Bu, Oke, yang Pak. KDU ya Bu ya. Baik, Jadi masuknya kami di ya terima TSW, kasih. di mata kuliah teknik sipil wajib jadinya Ya, seperti itu. mungkin bisa disampaikan begini, Pak. Alasannya kan ini kan ibaratnya di teknik itu sudah bukan mata kuliah umum lagi karena sudah keteknikan dan kelasnya juga Ya, sendiri ya mata kuliahnya. Sedangkan memang dari segi skop itu adalah mata kuliah wajib di universitas. Mungkin bisa ya. ceritakan dulu selain karena wajib, tanda kutip, alternatif apa, alasan apa yang membuat kan kalau kita bicara kurikulum itu kan ke atas dan ke bawah, Bapak ya, Pak Andika ya. Mungkin bisa ceritakan sedikit tentang itu. Jadi sebentar Bu ya. Ya itu Bu, kemarin pas rekonstruksi itu kita ada salah satu kompetensi yang harus dimasukkan di kurikulum inti. Seperti itu di teknik sipil. Akhirnya kemarin kita memutuskan untuk keluar mengeluarkan itu dari mata kuliah MKD Bu, menjadi mata kuliah wajib. Mungkin kami juga belum konsultasi ya kemarin ketika tapi langsung seperti itu. Apakah itu sudah benar apa tidak ya? Langkah yang kami lakukan seperti itu. Mohon petunjuk. Ya, itu kan mata kuliah wajib, Pak ya. Ya, Berarti kan memang alasan dari setiap program studi tadi yang memerlukan hal seperti itu. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian yang hadir pada forum hari ini, kami bisa menampung ya. Karena yang sudah ada kan KWU itu umum. Kemudian tadi ada masukan dari Bu Ninin seperti komposisi mahasiswa dan lain sebagainya. Justru juga sebenarnya ini sangat-sangat menentukan Bapak Ibu ya. Karena kan kalau mahasiswa itu berinteraksi, sebenarnya begini di kampus lain yang tadi saya sampaikan itu dia multi ya jadi dari beberapa prodi begitu karena mata kuliah dasar tetapi nanti dia itu akan menyatukan menyatukan aspek-aspek keilmuannya tadi jadi bukan berarti harus ke makanan harus apa nah ini kan tantangan Bapak Ibu jadi bukan hanya masalahnya itu adalah di mahasiswanya tapi adalah kita meramu dari sebuah kondisi yang ada dan bagaimana sih mereka itu melihat peluang dan melihat kondisi apa tantangan yang ada dan harapannya kita tuh apa. Nah, Bapak Ibu, hari ini tuh harapannya kita dari program studi itu mengetahui bahwa harusnya tuh KWU yang ideal tuh seperti ini begitu Bapak Ibu. Sehingga kami tuh bisa menambah masukan untuk saran perbaikan dan rekonstruksi selanjutnya. Nah, sehingga monggo bisa disampaikan ide-idenya ya yang sangat berhubungan dengan capaian pembelajaran Bapak Ibu karena ini kan kita matokan lokal dan juga eh, ke CPL Bapak Ibu begitu. Terima kasih. Mbak Fikrinda. Iya, Bu Yuswa, izin masuk ya Bu Yuswa. Eh, Memang saya bukan KPS, tapi kemarin kami berpengalaman ketika rekonstruksi kurikulum di PS Agroteknologi waktu tahun 2024 kemarin. Nah, hasil yang rekonstruksi kurikulum kami itu sebenarnya mata kuliah KWU ini dimasukkan di semester 6 atau kalau tidak salah 7. Karena harapannya nanti akan menggantikan apa namanya
tugas akhir mahasiswa begitu kan ya Bu ya. Nah, nanti juga eh, harapannya di sana juga ada mentoring selama 1 semester sehingga nanti luarannya adalah mahasiswa itu bisa menghasilkan produk dan mereka juga mengetahui atau misalnya eh, tahu alurnya mulai dari awal harus seperti apa, kayak misalnya membuat inovasi, apa ya, membuat inovasi, kemudian sampai mendapat produk, kemudian uji coba produk dan segala macamnya sampai itu diterima di pasar. Nah, sedangkan kendala kita sebenarnya kalau misalnya tujuan akhirnya adalah luarannya prodi begitu ya Bu ya. Nah, tetapi kita di em, di universitas itu kita masih apa ya, fokusnya masih mahasiswa apa namanya, mahasiswa yang semester 2 gitu. Nah, kalau mahasiswa semester 2 itu memang itu kesulitan sekali ketika kita tuh mau mengarahkan ke prodinya. Karena mereka tuh masih belum masuk ke inti keprodiannya. Sehingga yang terjadi adalah akhirnya itu mereka akan em, apa ya, cari yang gampang-gampang, misalnya produknya adalah makanan kayak gitu. Padahal misalnya mahasiswanya bisa, kalau apa namanya, prodinya misalnya apa itu bisa menghasilkan apa misalnya seperti itu. Tetapi kondisi di lapangan itu seperti itu Bu Yuswa. Nah, sedangkan kalau dari yang agrotek tadi itu kami berkaca dari kayak, kalau akhirnya tugas akhir itu bisa salah satunya melalui kewirausahaan itu, maka harusnya diletakkannya bukan di semester awal tetapi di semester akhir. Begitu. Mungkin semester 6 mau ke 7 seperti itu. Sehingga mereka sudah mulai tahu, oh kira-kira kalau saya di prodi saya itu kira-kira saya mau melakukan usaha apa begitu. Yuswa. Lalu untuk yang Wih, masalah em, apa tadi, kan mata kuliah kita mau kan tadi harapannya ada CPL ke pembelajaran partisipatif dan kolaboratif ya Bu ya. hmm, Itu kita sudah melaksanakan itu sebenarnya. Jadi mulai dari MR1, MR2, kemudian juga kita membuat akhir itu sampai proposal PKM karena kami harapkan mereka juga tidak berhenti sampai di situ, tetapi mereka juga nanti bisa sampai bagaimana menyusun proposal PKM agar bisa didanai gitu. Nantinya harapannya adalah eh, program mereka tuh bisa jalan terus begitu. Tetapi itu lagi, mahasiswa kita tuh beda dengan yang mahasiswa baik, baik. SD kayak gitu ya Bu, yang bisa jalan Ya, sendiri gitu. Jadi baik, baik. kami tidak berhentinya selalu gimana ya caranya mereka Hmm, itu cari inovasi hal yang hmm, baru misalnya itu juga hmm, butuh waktu yang sangat lama gitu. Jadi hmm, sampai cari alternatif tuh, kalau misal saya itu mereka saya kasih 3 pilihan gitu yang sudah ada inovasinya. Kira-kira hmm, kalian mau pilih yang mana kayak gitu, yang sesuai dengan hmm, passion mereka gitu. Nah, kita sudah sampai sana. Kemudian juga kalau untuk yang tadi masalah kurikulum, mungkin itu tanggapan saya, Bu, mungkin bisa menjadi apa ya, menjadi bahan untuk dibahas sehingga bisa nggak misalnya mahasiswa yang kewirausahaan ini tidak harus semester 2 tadi. Karena kalau hmm, 2 itu masih benar-benar anaknya tuh masih kosong gitu loh, Bu. hmm, Jadi kayak masih belum tahu prodinya ngapain, nanti mau jadi apa gitu. Tapi kalau hmm, misalnya mungkin semester-semester mulai atas, itu mereka mulai memahami, oh di prodi saya mungkin saya akan jadi seperti ini, kayak gitu. Sehingga hmm, mereka udah mulai tahu, oh bisnisnya sekiranya seperti ini, kayak gitu. baik, Itu dari saya begitu, Mas. Terima kasih. baik. Terima kasih. Ya, ini ada beberapa masukan, Bapak Ibu ya. Silakan mungkin kami tampung dulu atau Budian mau tanggapi? Oh, saya saya sudah mencatat beberapa, Catat mungkin dulu ada ya. lagi yang lain. Heeh. Ya, Itu monggo Bapak Ibu, boleh, silakan. Mm-mm. Mm-mm. boleh Mas, Ibu Dian, Oh ya, boleh Budian. boleh izin masuk Pak Walter ya. Bu Ya. Yuswa ya. Mm-mm. Baik, ini
tadi melanjuti dari apa yang dikatakan sama Ibu tentang peletakan dari kurikulum apa mata kewirausahaan itu di semester yang mungkin lebih senior. Saya sih setuju memang dimasukkan di sana, tapi mungkin begini, ini menciptakan sebuah usaha dan sebagainya kan tidak bisa dalam satu semester. Mau diletakkan di semester 6 pun, 7 pun, tapi saya yakin untuk membuat mindset seseorang itu menjadi wirausaha dan menjadi bisa dikatakan sebagai apa untuk sebagai pengganti dari tugas akhir mungkin agak kurang apa ya, mungkin kurang panjang waktunya gitu ya. Ini saya melihat dari universitas di Surabaya, saya kurang tahu yang di Pakuwon, yang di sekitar Surabaya Barat, Universitas Ciputra nggak salah. Ya bukannya kalau kita membandingkan SDM mereka dengan kita dari segi mahasiswa memang sedikit agak jauh berbeda gitu ya. Di sana itu uh, mata kuliah kewirausahaan itu ada sekitar 3 atau 4 semester. Jadi semester pertama itu benar-benar tentang wirausaha, semester nanti terus setelah itu ada beberapa program uh, produk yang dibuat seperti apa itu memang digodok gitu Bu, digodok tidak terputus pada 1 semester tapi ada 3 semester. Tapi ini memang jadi tugas berat kalau itu memang dilaksanakan memang karena itu jadi apa ya setiap mata kuliah setiap prodi pasti akan agak kesulitan dalam membuat kurikulum seperti itu gitu. Jadi kalau saya pikir Ibu soalnya mata kuliah kewirausahaan ini yang kita ajarkan itu mungkin bisa diajarkan di semester 2 atau di semester awal tapi dengan satu syarat mungkin hanya sifatnya menginisiasi atau memperkenalkan dunia wirausaha itu bagaimana. Sambil berjalan, setelah itu nanti ada mata kuliah wirausaha yang bagaimana bentuknya. Mungkin yang untuk seperti di Mas Andika bicara itu yang berhubungan dengan sipil ya, harusnya itu perkenalkan tapi secara basic mereka secara basic wirausaha sudah dapat. Tinggal memperkenalkan dunia wirausaha yang memang sesuai dengan program studinya. Jadi kalau saya rasa Ibu mata kuliah wirausaha ini kan sifatnya dasar. Jadi kita menginisiasi. Kalau kita ingin meningkatkan kembali, seharusnya dari setiap program studi itu ada semacam mata kuliah yang sifatnya wirausaha yang berhubungan dengan kompetensinya. Jadi lebih matang. Mata kuliah kewirausahaan itu bersifat basic, how to introduce entrepreneur gitu. Tapi kalau yang sudah mata kuliah selanjutnya di bagaimana bukan lagi introduce lagi, tapi aplikasi dari dunia usaha. Dan saya rasa uh, kompetensi atau apa wawasan yang dimiliki oleh mahasiswa ketika di semester 6 ataupun 7 itu sudah cukup matang untuk membuat suatu bentuk wirausaha yang lebih lebih tinggi. Jadi seperti itu. Begitu, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari program studi dulu mungkin ya, lagi kami Pak Aski dari manajemen, bagaimana Pak? Ini Pak Walter kan sebagai dosen. Kalau Pak Aski ini manajemen kan pasti banyak mata kuliahnya ya. Di pendidikan juga ada sebenarnya. Tadi ada pendidikan sama sekali hilang nih pendidikan. Bu Mita juga boleh berkomentar, Bu Mita. Pak Mas Aski, Yusuf, Pak Pak Aski Aski, ayo. oh ya, Pak Aski itu kan di mata kuliah kita kan ada praktek bisnis ya Pak ya. Itu kan tidak Oh, lanjut dari mata iya kuliah. masuk. Tolong Nggih, dijelaskan. nggih betul Pak tadi yang sudah disampaikan sama Pak Walter itu ada ya sebenarnya kalau mata kuliah kewirausahaan itu juga ada kaitannya dengan praktik bisnis. Ya mungkin salah satu ini ya pengaplikasian dari praktik bisnis di bunga ya sepemahaman saya sih karena saya juga di prodi masih belajar Bapak Ibu. Jadi tadi juga sempat disampaikan oleh eh, siapa tadi yang ya memang kalau hanya disampaikan atau diberikan di semester 2 mungkin ya masih basic-basicnya saja sih sebenarnya ya. Kalau memang sampai ke tugas akhir kayaknya sih kok belum ini ya, belum belum siap mungkin juga di kurikulum di program studi manajemen juga tidak sampai ke sana Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau kalau saran saya untuk mata kuliah MKWU mungkin ya perlu diadakan kayak pelatihan-pelatihan kewirausahaan, kemudian juga ada kerjasama inisiasi kewirausahaan kayak eh, dulu kayaknya Pak Warter sendiri deh yang menjadi koordinator eh,
kegiatan itu kayaknya. Pada prinsipnya sih kami mengikuti saja nanti seperti apa eh, kebijakannya, keputusannya kami akan mendukung sepenuhnya Bapak Ibu seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Jatmiko ada yang disarankan Bapak sebagai Baik, terima kasih sebagai dosen gitu. atas waktunya Bu Bapak, Yuswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang Bu Dian yang saya hormati sebagai Ketua LP3, Bu Yuswa, dan Bapak Ibu yang lainnya. Baik, saya kira dari apa yang disampaikan dari Bapak Ibu tadi, banyak hal ya yang sudah yang merupakan ada yang menjadi kendala dan peluang juga gitu ya. Tapi poinnya begini menurut saya Bu Yuswa dan Bu Dian, memang saya juga terkejut ketika memang tadi disampaikan nanti mata kuliah kejuruan ini nanti harus ada daya dukung MKWU lainnya. Tapi faktanya seperti saya sampaikan Pak Warter bahwa mahasiswa semester 2 itu kan baru menempuh mata kuliah wajib wajib semua gitu ya. Seperti yang saya kemarin masuk sekali di prodi komunikasi gitu ya. Sangat awam sekali gitu ya. Ketika ngomong tentang kewirausahaan itu sangat awam sekali. Nah, memang mohon maaf banget di berbagai kampus memang KWU itu positioningnya mesti di semester 4 atau mungkin dan 6 tadi gitu ya. Kalau jalan tengahnya bisa jadi seperti yang saya Pak Warter tadi ada dua gitu ya. Ada dua sebagai awal KWU 1 dan KWU 2 itu kalau memang universitas memang menghendaki seperti itu. Apa yang saya Pak Warter tadi seperti di Universitas Ciputra, iya memang itu. Anaknya teman saya kuliah di Universitas Ciputra semester 4 sudah tidak minta uang orang tuanya karena sudah punya usaha sendiri itu. Karena mulai dari PK2 Maba itu sudah dikawal bagaimana anak itu bisa dia bisa didesain menjadi startup baru di situ gitu ya. Tapi ada pendampingan terus. Gitu. Memang universitasnya memang tagline-nya entrepreneurship university memang. Nah, ketika kita tidak seperti itu juga kita ada tapi semuanya itu bisa dimainkan sebenarnya. Ketika kita pengennya kewirausahaan itu membekali mahasiswa kita menjadi seperti disampaikan oleh Pak Rektor, misalkan setiap kali wisuda jangan menjadi job seeker, tapi diupayakan menjadi job creator, maka jalan tengahnya tadi bahwa kewirausahaan bisa saja menjadi pembekalan awal bagi para mahasiswa kita, gitu ya. Tapi itu tentunya harus diberikan pada semester-semester akhir, sehingga dia sudah mendapatkan banyak sekali mata kuliah yang tentu sesuai dengan bidang ilmunya, bidang studinya maksud saya. Nah, itu. Jadi contoh misalkan nanti dalam sebuah praktek wirausahaan pasti harus mengikuti atau ada variabel yang namanya visibility bisnis, kelayakan bisnisnya. Bayangkan seorang anak komunikasi nanti ketika diajak ngomong tentang kelayakan bisnis. Satu materi, satu tatap muka saya kira belum cukup ya, bicara tentang kelayakan bisnis. Itu. Dengan segala aspek yang diambil. Makanya sekarang sudah diputuskan bahwa ini semester 2. Oke, ini kita terima, tapi bagaimana nanti ini bisa jalan? Poinnya kan harus ke sana. Bahwa ini yang didiskusikan ini tadi menjadi catatan untuk ke depan seperti apa, ya kalau memang itu diterima. Tapi yang semester 2 ini, maka kalau saya mohon izin, ya nanti dengan segala hormat, ya seperti yang saya sampaikan Pak Warta tadi dengan segala keterbatasan yang banyak tadi, ya harus paling tidak mahasiswa nanti ya yang penting mengenal kewirausahaan seperti apa dan berani memutuskan mengambil keputusan untuk melakukan sebuah usaha karena selama ini yang terjadi kendala di dalam anak-anak muda terkait dengan kewirausahaan itu adalah tidak berani mengambil keputusan itu. Nanti sambil kita juga nanti kalau tadi targetnya harus ada luarannya ya dengan segala risiko akhirnya luarannya ya paling-paling nanti hanya jualan kan mesti begitu. Kalau nanti digiring kepada sesuai dengan prodinya misalkan komunikasi bisa saja di mana komunikasi misalkan bisnis tentang di era digital misalkan tapi itu butuh waktu ya jurnalistik misalkan di bidang jurnalistik misalkan bagaimana menjadi seorang jurnalis di era digital tapi Anda bisa main di situ seperti apa misalkan
Ya, kalau bisa enggak apa-apa gitu. Kita harus berupaya bisa misalnya ini. Tapi dengan mohon maaf banget dengan semester 2 sudah menempuh studi kelayak apa itu kewirausahaan tapi harus dipaksa untuk keluarannya sebegitu tinggi ya. Ini yang jadi kita pikirkan. Monggo nanti kita ya sudah sepakati ini sudah semester 2 sudah keluar dan ini pun sudah besok sudah pertemuan kedua ini harus diterima tapi bagaimana ini tetap ada jalan tengah. Maksudnya saya begitu. Saya kira itu. Terima Baik-baik, kasih. terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi mungkin? Ya, baik Bapak Ibu, mungkin saya buka diskusi ya. Jadi apa bukan diskusi, wrap up. Jadi apa kita akan memfokuskan lagi. Memang untuk kewirausahaan ini ada di semester 2 saya setuju karena memang bukan semester 2 Bapak Ibu, sebenarnya ada di 2 dan 4. Jadi mungkin itu tergantung prodi yang meletakkan ya. Jadi memang dia digenap ada 2, 3, dan 4. Jadi di semester 1 tidak mungkin. Cuma kalau yang di semester 2 itu memang sangat dini sekali ya, karena dia masih wajib aja belum lengkap. Nah, memang untuk keluarannya di mata kuliah KWU sebagai mata kuliah umum, itu adalah dia sebagai tadi Pak Water mengatakan adalah pengenalan ya, pengenalan untuk karakter wirausaha. Namun memang tadi kembali lagi kepada program studi, untuk penguatan sampai dia misalnya memiliki skill di bidang wirausahanya tadi, itu ada beberapa mata kuliah yang saya rasa juga di kami ada ya, di mata kuliah kami itu ada misalnya urban farming atau mata kuliah gizi dan pangan atau mata kuliah yang lain. Memang dalam segi apa kecukupannya itu memang belum ke arah wirausaha oriented ya. Jadi memang mata kuliah pilihan tadi itu sebenarnya untuk wirausaha. Namun memang dosennya tadi itu masih berpikir dari segi teoritis dan belum ke oriented. Ya mungkin itu salah satu misalnya prodi saya begitu ya. Nah, namun kalau prodi-prodi yang sudah misalnya di manajemen ya sudah memberikan ya kan memang sarjananya ada sarjana manajemen pasti sudah memiliki struktur kurikulum seperti itu. Nah, sehingga saya rasa kajian ini tadi mungkin kalau untuk pemindahan kurikulum dan berjenjang tadi itu nanti akan lebih lama, bukan maksudnya memerlukan waktu lebih lanjut. Nah, untuk saat ini seperti yang bisa saya rangkum sebagai koordinator ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu tadi ada gap ya di mahasiswa yang mungkin ada variasi dari beberapa sosial dan eksak begitu ya, yang mungkin nanti akan lebih kami mudahkan pembagiannya. Kemudian dari segi tadi jenis wirausaha ya, karena ini tadi juga adalah pengenalan wirausaha dan sifatnya tadi itu adalah karakter pengambilan keputusan, berkolaborasi dan lain sebagainya. Memang tidak dibebankan kepada kepakarannya atau ke bidang studinya, memang masih masih ibaratnya masih tahap awal sekali begitu ya. Namun bisa dikenalkan ya, jadi bisa dikenalkan jenis-jenis pendekatan yang berhubungan dengan kegiatan atau bidangnya begitu ya. Jadi misalnya makanan, nah misalnya makanannya ini kita edukasi yaitu makanan yang bergizi atau makanan. Jadi itu ada muatan-muatannya. Jadi tidak harus murni tentang 100%. Ibaratnya kalau 100 itu 50-70% tentang bidang prodinya mungkin masih sulit ya, tapi ada muatan-muatan yang Bapak Ibu kami titipkan kepada dosen eh, KWU yaitu mereka harus berangkat juga dari program studinya. Jadi secara komunikasi berarti kan dia harus bisa secara digital marketing dan lain sebagainya, mungkin yang gampang-gampang dulu seperti TikTok dan lain sebagainya begitu. Jadi memang untuk semester 2, 3 dan 4 itu memang KWU ini sebagai dasar untuk memberikan pengenalan tadi seperti yang disampaikan dosen ya, pengenalan. Dan untuk tugas akhir itu nanti berbeda ya. Mungkin Mbak Fikrin, kalau untuk tugas akhir itu berbeda tergantung minat ya. Jadi kalau mahasiswa kan nggak semuanya ke tugas akhir dalam bentuk wirausaha ya. Ini nanti hal yang berbeda. Nah, termasuk tadi yang di teknik sipil tentang keteknikan dan lain sebagainya, ya monggo kalau misalnya memang di awal itu tadi mata kuliahnya memerlukan keteknikan di semester awal begitu ya, kita bisa sesuaikan begitu. Yang penting kan nilai-nilai CPL dari wirausaha tadi dan lain sebagainya tadi yang saya sebutkan itu tetap termasuk dalam mata kuliah tersebut gitu. Mungkin Bapak Ibu untuk saat ini itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Budian mau menyampaikan sesuatu lagi? Ya. Oke.
Bapak Ibu, ini kita akan berlanjut. Artinya tidak sampai di sini saja. Kita harus ada tindak lanjut setelah ini bagaimana. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian tadi yang sudah menyampaikan yang sangat luar biasa ya buat masukan. Eh, kita memang harus ada perubahan ya, gitu ada perubahan. Yang pertama tadi perlu diklarifikasi dulu bahwa sebenarnya untuk mata kuliah kewirausahaan ya itu kita